Selamat pagi semua adik-adik, Shalom. Wow, mana sukacitanya? Ayo kasih senyum yang paling ceria buat Tuhan pada pagi hari ini ya. Ya, kita bersyukur ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan karena kasih Tuhan bagi kita, itu yang membuat kita bisa beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, karena itu adik-adik, mari kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, siapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, yuk kita bersatu dulu ya. Amin. Ya, adik-adik, kita semua dapat memuji menyembah Tuhan karena Tuhan sayang kepada kita. Dan bukan hanya kepada kita ya, sayang kepada kakak, adik, papa, mama, sayang semua. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Yesus sayang semua. Semuanya bangkit berdiri ya, sambil bertepuk tangan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Ya, Tuhan Yesus sayang semua. Mari kita bersukacita ya, memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia dengan sukacita. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Wow, keren banget Tuhan kita Yesus ya. Dia menyayangi kita semua dan rasa sayangnya ditunjukkan dengan Dia hadir dalam hidup kita. Setiap hari Dia ada. Dia menjadi best friend kita sepanjang hidup kita. Ayo kita naikkan pujian ini ya. Kita mau katakan, Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He always there for me. Wow, keren banget ya. Yesus adalah sahabat terbaik kita, hadir dalam hidup kita, menyertai kita. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday.
Jesus is my best friend. Ya, luar biasa. Tuhan itu menjadi sahabat terbaik kita. Ya, adik-adik, saat ini kita mau meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Langkah kita ke depan, apapun yang akan kita lakukan, kita tidak takut. Karena kita ada di dalam hati Tuhan, ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, nggak usah takut. Tuhan menyertai kita. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Jangan takut, berani untuk melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Di rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah berdoa, kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang kepada Tuhan karena kami berterima kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Dan ketika Tuhan Yesus menyertai kami, maka kami tidak takut melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kenalkan, aku bernama Gideon. Aku adalah orang Israel dari suku Manasye, dari kaum yang terkecil. Aku adalah anak dari Bapak Yoas, seorang petani. Aku anak paling bontot, paling kecil. Pekerjaanku sehari-hari adalah membantu papaku di ladang, menebarkan benih, memanen, kemudian aku mengirik gandum. Saat ini bangsa Israel sedang dalam kekuasaan bangsa Midian. Adik-adik, bangsa Midian itu jahat sekali.
kalau kami habis menebar benih, begitu kami mau manen, orang-orang Midian sudah berkemah. Kemudian dia masuk ke tanah kami dan mengambil semua hasil gandum kami. Juga hewan ternak kami, lembu, kambing, domba diambil semua. Sampai-sampai kami semua melarat. Nggak punya makanan lagi. Beberapa hari yang lalu, aku mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Aku lihat ada seseorang duduk di sebelah situ, di bawah pohon tarbantin. Aku pikir dia orang Midian. Aku udah ketakutan. Karena kalau mereka tahu aku sedang mengirik gandum, pasti gandumku diambil. Nggak ada yang disisain. Kalau begitu, kami bisa kelaparan. Gak punya makanan lagi. Ternyata, puji Tuhan, itu bukan orang Midian, tapi malaikat Allah yang datang menemui aku. Malaikat Allah berkata, Allah menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Aku protes. Kalau Allah menyertai aku, pasti saat ini kami tidak dijajah, tidak dikuasai oleh orang-orang Midian. Kalau kayak begini, berarti kan Tuhan meninggalkan kami, Tuhan membiarkan kami, sehingga kami bisa melarat, susah, kami ketakutan hidupnya karena orang-orang Midian itu. Setelah aku jawab kayak gitu, Tuhan berkata kepada aku mengutus engkau untuk pergi menyelamatkan bangsa Israel. Hah? Gimana tuh? Aku mana berani? Aku kan orang kecil. Apalagi suruh pimpin bangsa Israel pergi. Aku gak bisa, aku takut. Aku belum pernah. Aku bilang sama Tuhan kayak gitu. Gak bisa lah Tuhan, aku ini siapa? Aku ini orang kecil. Dari keturunan Manasye yang kecil. Gak bisa. Tapi Tuhan bilang, aku Tuhan yang akan menyertai engkau katanya. Tapi benar loh adik-adik. Waktu itu ketika aku menyuguhkan makanan daging kepada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bilang itu dagingnya ditaruh di atas batu. Kemudian dituang kuahnya. Waktu malaikat Tuhan nyentuh batu itu dengan tongkatnya keluar api loh. Adik-adik hebat ya. Memang Allah itu hebat. Tapi gimana? Aku takut. Aku gak berani. Aku kan belum pernah pimpin bangsa Israel. Aku kan cuma seorang petani, bantu-bantuin papaku, aku gak bisa. Tapi tadi aku lihat orang-orang Midian, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur itu pada berkumpul, berkemah di sana. Pasti mereka akan menjarah kami. Roh Allah berbicara kepada aku untuk aku meniup sangkakala. Jadi, ku tiup sangkakala. Ku nurut aja sama Tuhan ya. Ku tiup sangkakala. Itu mengumpulkan bangsa-bangsa Israel. Dari suku Asyer, suku Naftali, Zebulon, Manasye, pada kumpul semuanya. Aduh, tapi gimana ya? Aku takut. Aku mana berani mengusir musuh-musuh itu, memimpin bangsa Israel.
Aku kan belum pernah. Bagaimana aku memulainya? Aku pikir-pikir ya adik-adik. Aku bawa sesuatu. Ini dia, aku bawa. Ini adalah guntingan bulu domba. Aku pengen kepastian dari Tuhan. Jadi aku mau minta nih kepada Tuhan ya. Ini guntingan bulu domba ini akan aku taruh di pengirikan. Jadi besok pagi aku mau lihat kalau guntingan bulu domba ini basah kena embun dan sekitarnya ini, tanah di sekitarnya ini kering. Wah, berarti benar-benar Tuhan memang mau memakai aku untuk menyelamatkan bangsa Israel. Aku akan mengikutinya. Oke, adik-adik, aku pergi dulu ya. Aku mau taruh ini di tempat pengirikan. Nanti besok pagi aku akan melihat hasilnya dan aku akan kabarkan ke adik-adik ya. Kita istirahat dulu ya adik-adik ya. Bye. Hai adik-adik, selamat pagi. Aku kembali lagi nih. Aku mau kasih kabar. Ini bener loh adik-adik. Ini bulu-bulu dombanya basah. Tadi aku lihat di sekelilingnya itu kering. Berarti bener ya. Tuhan mau pakai aku. Tuhan akan menyertai aku. Membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Midian. Aduh, tapi bagaimana ya adik-adik ya? Aku tuh gak berani. Aku tuh takut. Aku belum pernah adik-adik. Ada usul gak? Gini ya adik-adik ya. Aku mau minta satu kali lagi permintaan kepada Tuhan. Aku mau taruh ini lagi di tempat pengirikan. Besok kalau bulu domba ini yang kering dan sekitarnya yang basah, aku akan melakukan apa yang Tuhan mau. Ya adik-adik, sekarang aku taruh dulu ya ini dan kemudian besok aku update lagi ya. Bye. Selamat pagi adik-adik. Aku datang lagi. Adik-adik, benar loh. Ini bulu dombanya ini kering. Tadi aku lihat tanah di sekelilingnya itu basah. Jadi benar ya. Memang Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel melalui aku. Kalau begitu, aku harus siap-siap. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah menjawab semua doaku. Oke adik-adik, nanti kalau aku sudah memimpin bangsa Israel, aku akan update lagi ya. Bye. Halo adik-adik, aku datang lagi. Wah adik-adik, aku bawa kabar yang bahagia. Kami orang Israel menang. Sekarang kami tidak dijajah lagi oleh orang-orang Midian. Tahu nggak adik-adik? Waktu aku datang ke tempat orang-orang kumpul, orang-orang Israel kumpul yang mau sama-sama membela, sama-sama pergi ke perkemahan itu berkumpul 32.000 orang adik-adik. Tapi Tuhan ngomong sama aku, Tuhan bicara. Kebanyakan nih Gideon, ini terlalu banyak. Bilangin yang takut, yang tidak berani, yang tidak mau suruh pulang. Oke, aku nurut aja ya adik-adik ya. Kan aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi aku turut aja apa yang Tuhan bilang. Aku bilang kepada mereka. Dan 22.000 orang pergi. Jadi tinggal 10.000 orang. Aku pikir udah 10.000 orang nih. Jadi aku nanti akan ke perkemahan bersama dengan 10.000 orang. Tapi ternyata adik-adik lain lagi nih Tuhan ngomong.
Tuhan bilang apa? Ini masih kebanyakan nih. Wah, 10.000 masih kebanyakan. Sekarang kamu kumpulin mereka, kamu suruh minum di sungai itu ya. Nanti aku kasih tahu yang mana yang kamu bawa untuk pergi ke perkemahan menyerang orang-orang Midian. Oke, jadi aku suruh mereka untuk minum di sungai. Ternyata ada 2 macam loh adik-adik. Ada yang langsung minum gitu ya, pakai mulutnya langsung minum di sungai. Tapi ada yang jongkok, kemudian ngambil pakai tangan dan minum pakai tangannya itu. Nah, Tuhan ngomong sama aku, ini yang pakai tangan ini kamu kumpulkan ya. Ini yang akan menemani kamu, yang akan bersama-sama dengan kamu untuk pergi menyerang kemah orang Midian. Oke. Kemudian adik-adik aku kumpulin mereka. Aku hitung tinggal 300 orang. Tapi aku harus percaya kepada Tuhan ya. Jadi waktu malam-malam, waktu kami tidur, sudah malam, tiba-tiba Tuhan bicara sama aku. Gideon, ini saatnya aku mau menyerahkan orang-orang Midian ke tanganmu. Wah, aku kaget juga ya adik-adik, aku takut juga, deg-degan gitu, aku takut. Tapi Tuhan tahu loh, Tuhan bilang kalau kamu belum berani, kamu bawa bujang kamu Pura untuk pergi ke perkemahan, masuk dan mendengarkan di sana ada pembicaraan sehingga akan membuat kamu menjadi yakin. Oke, jadi aku nurut juga, aku bawa Pura pergi ke perkemahan orang-orang Midian itu, mengendap-endap. Aku masuk berdua, aku dengar ada orang yang berbicara nih, dia bilang, aku bermimpi ada roti jelai yang masuk ke dalam perkemahan ini dan kemudian mengobrak-abrik perkemahan ini. Oh, kemudian dijawab oleh temannya, itu artinya akan ada orang yaitu Gideon bin Yoas yang akan menghancurkan perkemahan orang Midian ini. Tuhan akan menyerahkan orang Midian ini kepada Gideon. Waduh, aku langsung tek aja adik-adik. Aku jadi yakin pasti ini Tuhan bicara untuk aku. Kemudian aku pergi balik ke perkemahan dan aku bangunin tuh yang 300 orang yang akan ikut bersama-sama dengan aku. Aku katakan, ayo sekarang Tuhan akan memberikan kepada kita orang-orang ini. Mereka semua bangun. Aku bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok 100 orang. Dan kemudian setelah itu aku perlengkapi mereka dengan sangkakala. Kayak gini ya. Sangkakala nih kayak gini. Kemudian buyung kosong. Nih kayak gini. Suluh ya kayak gini, kayak obor ya ini ya. Kemudian aku sudah pesan. Mereka harus mengikuti apa yang aku lakukan. Nanti aku akan pergi ke ujung perkemahan. Kalau aku pecahin buyung, mereka juga harus pecahin buyung. Kalau aku tiup sangkakala, mereka juga harus tiup sangkakala. Oke, semua mengerti. Lalu kami mengendap-endap masuk ke dalam perkemahan itu. Dan kemudian pada saat itu sedang ada pergantian jaga malam. Jadi mereka sibuk ya semua. Aku masuk sampai ke ujung perkemahan dan yang lain juga ada di sekitar sana. Pada saat itu aku meniup sangkakala dengan keras. Diikuti dengan semua orang. Jadi ke 300 orang itu semua ikut tiup sangkakala dan kemudian pecahkan buyung tadi. Wah, anak-anak, adik-adik semuanya jadi pada ketakutan. Tentara-tentara di sana ketakutan, mereka kucar-kacir, pada lari dan satu dengan yang lain saling membunuh. Kami tetap berdiri, pegang meniup sangkakala dan pegang obor yang tadi kami bawa. Adik-adik, akhirnya mereka semua yang lari ketangkep oleh orang-orang Israel yang lain. Dan raja mereka juga sudah ditangkap dan kita menang. Kami menang.
bangsa Israel menang. Wah, puji Tuhan. Adik-adik, kalau kita mau ikut apa yang Tuhan katakan, pasti Tuhan pimpin. Walaupun kita enggak pernah, tapi kita harus mau melangkah. Kita harus berani mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin lain ya, enggak seperti aku harus memimpin pasukan masuk ke dalam kemah orang-orang Midian. Mungkin adik-adik saat ini apa? Mungkin disuruh berdoa oleh lause, oleh kakak-kakak. Gak berani, gak pernah berdoa. Gak tahu caranya gimana, gak bisa ngomongnya. Adik-adik mau gak belajar? Seperti aku juga belajar. Aku belum pernah loh memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam perkemahan dan memenangkan peperangan itu. Aku belum pernah. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai aku, jadi aku melakukannya. Adik-adik juga begitu, walaupun belum pernah berdoa. Tapi kalau diminta berdoa, ayo kita lakukan, belajar, mulai. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan pimpin kita untuk berdoa kepada Tuhan. Disuruh kesaksian, padahal Tuhan sudah baik. Tapi nggak berani, takut. Enggak pernah. Adik-adik, ayo mulai. Kita mulai menyaksikan cinta Tuhan. Ya, walaupun belum pernah. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Atau banyak hal yang harus kita lakukan tapi kita belum berani, enggak pernah lakukan. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita adik-adik. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan kita bisa melakukan semuanya. Ayo adik-adik jangan males ya. Jangan takut lagi ya. Jangan gak berani. Ayo kita mulai untuk memuliakan nama Tuhan. Disuruh berdoa kita belajar juga untuk berdoa. Suruh bersaksi. Ayo kita mulai belajar untuk bersaksi. Suruh memuji Tuhan. Oke, kita belajar untuk memuji Tuhan. Memberikan puji-pujian. Disuruh apa lagi? Suruh belajar apa? Oh, memimpin pujian. Oke, kita belajar. Adik-adik ya, sama seperti aku, kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah perisai kita. Kepadanya hatiku percaya. Adik-adik, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan Tuhan adalah perisai kita, maka hati kita akan percaya kepada Dia. Kita berani maju, kita berani melakukan apa yang Tuhan mau. Yuk, ini adalah ayat hafalan kita ya adik-adik ya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Ayo adik-adik, kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau belajar melangkah bersama dengan Tuhan dan tidak takut lagi. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Apit. Ya, kenapa Ona? Hari ini Ona diberkati deh. Oh iya, sama. Opit juga diberkati. Jadi kita itu harus berani memulai sesuatu yang baru. Iya, harus berani memulai sesuatu yang baru. Memang kadang yang pertama saja kita merasa takut. Betul. Iya. Dan apalagi ketika kita mengetahui kebenaran bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Nah itu, kita tidak usah takut. Kita harus berani meskipun itu pertama kali. Betul. Karena Tuhan menyertai kita. Betul. Apalagi sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk Tuhan, contohnya kita disuruh Apa berdoa. Gitu. Opit ada ketakutan juga ya? Tapi Opit takut kalau disuruh khotbah. Opit belajar dong dari Boksu. Iya, nanti kalau Opit khotbah, Boksu gimana? Iya gitu.
Opit nemenin bakso dong. Oh iya, Opit nemenin Boksu jadi les speaker. Gitu. Iya. Terus ya, nih contohnya ya. Iya. Ketika kita mau memulai bersaksi. Oh iya, apalagi bersaksi, menyaksikan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Aduh, rasanya deg-degan banget. Bukan deg-degan, rasanya tidak menginjak bumi. Melayang-layang. Tapi itu biasanya kalau pertama. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, wah, udah tahu Tuhan menyertai. Iya, wow. Jadi kita itu jangan takut ya, Pit. Iya, seperti Pak Gideon. Pak Gideon. Iya tuh. Jadi memang ya teman-teman ya, dalam hidup ini pasti segala sesuatu tuh ada yang pertamanya. Iya, kalau menghitung itu harus ada angka 1. Benar. Segala sesuatu kan harus dimulai dari yang pertama. Bersama tuh. Betul. Yang pertama bersaksi, pertama berdoa. Iya, betul memulai sekali. kelas yang baru. Iya. Memulai kelas yang baru. Oh iya, betul sekali. Iya, berteman yang baru. Wah, semua yang baru. Betul. Jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan menyertai. Amin. Amin. Teman-teman keren ya. Keren. Oke, jadi berani ya bersama dengan Tuhan. Berani. Ya. Siap. Oke. Oke. Adik-adik, kita semua sudah dengar firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Jadi, ayo kita berani melangkah, melakukan sesuatu, memulai sesuatu bersama dengan Tuhan. Asalkan kita tahu kita berjalan dengan Tuhan, beserta dengan Tuhan, pasti kita mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Jalan serta Yesus. Ayo jalan bersama dengan Yesus. Semua bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wow, dengan suka-suka sekali ya. Tuhan bersama dengan kita, kita bersama dengan Tuhan. Ayo berani dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
siapa? Serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya. Yes! Ya, berjalan bersama dengan Yesus. Yesus bersama dengan kita. Wow, sukacita sekali. Dan kita berani memulai bersama dengan Tuhan. Ya, adik-adik, yuk kita doa. Doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau. Memampukan engkau menjadi anak-anak yang berani melangkah, memulai sesuatu bersama dengan Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu. Sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.